Assalamualaikum guys, kembali lagi bersama saya Aliana Rahmawati dengan NIM 130140120140126. Saya berasal dari Ilmu Perpustakaan Universitas Diponegoro. Halo, selamat datang di seri video tutorial literasi informasi. Melalui video ini, Anda dapat mempelajari cara yang efektif dalam mencari dan menggunakan informasi untuk mendukung aktivitas perkuliahan Anda. FYI, seri video tutorial literasi informasi ini terbagi menjadi beberapa bagian ya teman-teman. Pastikan kamu menonton semua bagian secara berurutan dan jangan sampai ada yang dilewati setiap stepnya. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai tutorial dalam melakukan identifikasi kebutuhan informasi. Kenapa kita harus melakukan identifikasi kebutuhan informasi? Karena hal ini memiliki banyak manfaat, yaitu untuk mempermudah dalam menemukan informasi yang kita butuhkan. Selain itu, kita juga dapat menemukan informasi yang lebih spesifik dan sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Untuk melakukan kegiatan tersebut, ada 3 step yang harus Anda lakukan nih teman-teman. Step by stepnya dimulai dari identifikasi rumusan masalah, kemudian mengembangkan kata kunci, dan memformulasikan kata kunci. Teman-teman, mari kita mulai dari langkah pertama. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengidentifikasi rumusan masalah. Kita dapat mengidentifikasinya melalui judul penelitian atau topik penelitian dan melalui rumusan masalah penelitian yang kalian sudah tentukan. Kemudian, tentukan keyword atau kata kunci dari topik tersebut. Misalnya, saya mengambil sebuah judul penelitian, analisis kebutuhan informasi bagi pengguna perpustakaan, atau Analysis of Information Needs for Library Users. Dari judul penelitian tersebut didapatkan 2 keyword utama, yaitu kebutuhan informasi atau information need dan pengguna perpustakaan atau library user. Keyword tersebut digunakan sebagai modal untuk melakukan proses pencarian informasi berupa literatur atau sumber referensi ilmiah yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Akan tetapi, apabila hanya terbatas menggunakan 2 keyword utama tersebut, maka sumber informasi yang muncul menghasilkan temuan yang kurang spesifik. Oleh sebab itu, kedua keyword tersebut harus dikembangkan lagi nih teman-teman. Nah, gimana sih cara mengembangkan kata kunci itu? Langkah berikutnya adalah mengembangkan kata kunci utama yang telah ditetapkan pada langkah sebelumnya. Dalam proses pengembangan kata kunci ada 3 cara, yaitu menggunakan thesaurus, mencari sinonim antonim, dan menggunakan tajuk subjek dari kata kunci tersebut. Langkah ketiga yaitu setelah menemukan dan mengembangkan kata lain dari keyword utama yang dimiliki. Kemudian, langkah terakhir dalam proses identifikasi kebutuhan informasi adalah menyusun kata kunci. Penyusunan konsep kata kunci ini digunakan untuk mempermudah dalam menemukan sumber informasi yang spesifik dan detail, sehingga dapat memperoleh informasi yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Sebagai contoh, kamu sudah memiliki 2 keyword, yaitu information need dan library user. Nah, kedua keyword tersebut bisa dideskripsikan berdasarkan sinonim dan antonimnya. Sinonim information need adalah require information, sedangkan antonimnya adalah misinformation. Sedangkan library user memiliki 2 sinonim, yaitu usage dan reader. Selain sinonim, kalian juga bisa memetakan keyword library user berdasarkan asosiatifnya, atau yang memiliki kaitan dengan keyword tersebut. Seperti contohnya, library user merupakan pengguna atau pemustaka yang memanfaatkan layanan yang terdapat dalam perpustakaan, baik layanan konvensional maupun layanan digital. Dari hasil pengembangan, keyword yang sudah ditentukan dapat dijadikan bahan untuk melakukan penelusuran informasi, sehingga akan menghasilkan sumber informasi yang lebih relevan. Dari konsep yang sudah ditemukan, maka dapat mempermudah dalam mengelola kata kunci yang telah dikembangkan. Kamu bisa membuat tabel query seperti contoh pada layar. Tabel tersebut menunjukkan bahwa kamu bisa menggunakan 3 alternatif bentuk kata kunci dalam mencari sumber informasi yang dibutuhkan. Misalnya, pada alternatif pertama, kamu dapat memasukkan kata kunci information need dan library user. Apabila kamu ingin mencari sumber informasi yang lebih detail dan spesifik,
maka kamu dapat menggunakan alternatif kedua, yaitu require information dan usage, atau kamu dapat menggabungkan dengan cara menyilangkan pasangan satu kata kunci. Untuk dapat mengakses portal jurnal Cambridge Core, kita menggunakan SSO Undip. Pertama, kita harus login akun SSO terlebih dahulu. Kemudian, scroll ke bawah dan cari menu e-jurnal Undip. Kemudian, klik menu e-jurnal Undip dan akan muncul beberapa portal jurnal yang telah disediakan oleh SSO Undip. Karena kita akan menggunakan jurnal Cambridge Core, maka kita klik jurnal Cambridge Core. Di halaman awal terdapat beberapa fitur pada jurnal Cambridge Core. Ada fitur search box dan juga ada fitur browse by subject. Untuk pertama, kita akan membahas tentang tipe kebutuhan informasi yang dibagi menjadi 3, yaitu fin, chin, dan min. Tipe kebutuhan informasi yang dapat digunakan dalam jurnal Cambridge Core ini hanyalah CIN atau Conscious Tropical Information Need, yang mana seseorang dapat mengidentifikasi kebutuhan informasinya dan bisa mencari cara lain dengan mengeksplor yang membuat hasil pencarian menjadi beragam dan lebih luas. Penerapan CIN ini dilakukan jika ia sudah mengetahui kebutuhan informasi yang akan dicari, seperti information need. Kita dapat mengetiknya pada search box. Kemudian klik untuk search. Setelah diklik, akan menghasilkan beberapa hasil pencarian jurnal dari information need. Ini hanya karena kita hanya mengetahui topik, tetapi kita belum tahu lebih lanjut mengenai siapa penulisnya. Kemudian kita harus menelusuri secara satu persatu dari jurnal yang telah disediakan. Selanjutnya, tipe kebutuhan informasi MIN atau Middle Tropical Information Need, yaitu pengguna menjelajah topik yang belum diketahui, sehingga informasi yang didapat masih luas dan belum mendapatkan informasi yang relevan. Penerapan MIN ini dilakukan pada menu Browse by Subject. Kita dapat mengkliknya. Karena pengguna belum mengetahui kebutuhan informasinya, maka pengguna bisa memilih berdasarkan latar belakang pendidikannya atau latar belakang jurusannya. Dan di sini terdapat beberapa subsubjek. Pengguna bisa memilih salah satu subsubjek. Misalkan kita pilih psikologi sebagai contoh. Setelah itu akan ditampilkan beberapa hasil jurnal terkait dengan psikologi. Karena hasil informasinya masih beragam, kita harus memilah kembali agar bisa mendapatkan kebutuhan informasi yang sesuai. Misalkan development and psychopathology. Kita klik ini. Dan di sini akan keluar gambaran dari jurnal, gambaran sedikit dari jurnal yang telah kita klik tadi. Penerapan MIN ini
membutuhkan waktu yang lebih lama karena pengguna belum mengetahui secara spesifik terkait dengan kebutuhan informasi yang dibutuhkan. Min ini dalam melakukan penelusurannya menjadi lebih lama dibandingkan dengan tipe CIN tadi. Dalam melakukan upaya penelusuran, kita juga harus memperhatikan recall and precision. Recall adalah seluruh informasi yang dipanggil dan dianggap tepat oleh sistem temu balik informasi. Recall memiliki kelebihan, yaitu user dapat mengeksplorasi lebih banyak terkait dengan informasi yang ditampilkan. Sedangkan kekurangan dari recall yaitu memerlukan waktu yang cukup banyak dalam melakukan penelusuran informasi. Sedangkan precision adalah seluruh informasi yang dimunculkan atau ditampilkan oleh sistem temu balik informasi, yang mana informasi tersebut dianggap tepat oleh user. Precision memiliki kelebihan, yaitu dapat membuat waktu dalam melakukan penelusuran informasi menjadi lebih cepat atau menghemat waktu. Sedangkan kekurangannya yaitu, jika kita memasukkan keyword terlalu rinci, maka hasilnya bisa saja menjadi nol. Recall dan precision ini harus diperhatikan agar dapat menelusuri jurnal dengan efektif. Penerapan pada portal jurnal ini akan lebih menghasilkan recall, karena portal jurnal Cambridge Core ini hanya menyediakan basic search, tidak untuk advanced search. Untuk memaksimalkan recall dan precision, kita dapat melakukan optimalisasi pada menu search box dengan menambahkan tanda kutip pada query atau keyword yang telah ditentukan. Hal ini bertujuan untuk memunculkan hasil yang lebih spesifik. Misalnya, kita ketikkan query yang telah ditentukan tadi, yaitu information need. Dan kita klik. Dari query yang telah diketik tadi, maka akan menghasilkan hasil pencarian sebanyak 200.000. Namun, apabila kita bandingkan dengan menambahkan tanda kutip pada query information, maka hasil yang ditampilkan akan lebih sedikit, dari 200.000 menjadi 16.000. Dapat disimpulkan, saat menggunakan tanda kutip, yaitu precision lebih tinggi dan recall yang terpanggil lebih sedikit. Perbedaan yang signifikan sangat terlihat dari hasil yang telah dimunculkan oleh sistem. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai basic dan advanced search. Sebelum itu, saya akan menjelaskan mengenai search. Search yaitu pencarian informasi yang sudah terarah dan mengetahui terkait informasi yang kita butuhkan. Pencarian ini dapat dilakukan dengan menggunakan search engine seperti internet. Search terbagi menjadi dua, yaitu basic search dan advanced search. Tetapi, dalam portal jurnal Cambridge Core ini tidak menyediakan penelusuran secara advanced search, melainkan hanya dengan menyediakan penelusuran basic search. Maka yang dapat kita gunakan hanyalah basic search. Untuk melakukan penerapan basic search, saya akan mengetikkan query terlebih dahulu, yaitu information need. Pada search box, setelah saya ketikkan query yang sudah ditentukan, setelah itu kita klik dan pada layar telah ditampilkan beberapa hasil dari penelusuran information need. Jika kita ingin melihat jurnal yang dapat kita akses,
maka kita dapat memberi centang pada menu pojok kiri, yaitu di Only Show Content. Kita beri centang. Maka hasil yang didapatkan lebih sedikit dari hasil yang sebelumnya, yaitu sekitar 74.000. Dalam fitur ini dapat menekan jumlah dari recall yang semula ratusan ribu, kemudian menjadi puluhan ribu. Namun, jika kita ingin hasilnya secara keseluruhan dari query yang sudah diketikkan tadi, maka kita tidak perlu memberi centang pada fitur ini. Dan hasilnya akan kembali seperti semula dan tentunya akan lebih banyak hasilnya. Setelah kita membahas mengenai fitur search, kita akan berlanjut pada desain pola pencarian informasi yang terdapat dalam portal jurnal Cambridge Core. Desain pola pencarian informasi ini untuk melakukan penelusuran informasi, maka kita harus menentukan query yang berasal dari perumusan masalah yang sudah ditentukan tadi atau sesuai dengan kebutuhan informasi kalian. Query yang sudah ditentukan dan dikembangkan menggunakan thesaurus atau tajuk subjek dapat dilakukan pencarian yang terdapat beberapa macam, di antaranya federated search, autocomplete, best first, faceted navigation, pagination, dan actionable result. Yang pertama ada federated search. Ini merupakan fitur yang berkaitan dengan upaya melakukan pencarian secara serempak terhadap beberapa pangkalan data yang dilakukan oleh sistem. Federated search ini berfungsi dalam memudahkan pengguna dalam mencari informasi. Maka kita tidak perlu mengunjungi dan mencari di setiap pangkalan data satu persatu, melainkan melakukan satu kali pencarian dengan query yang memerintahkan sebuah sistem komputer untuk melakukan kunjungan-kunjungan itu. Misal kita klik query information need. Setelah kita klik search, maka sistem akan otomatis melakukan penelusuran dan akan menampilkan beberapa hasil dari jurnal yang telah diseleksi oleh sistem. Ini merupakan federated search. Yang kedua adalah autocomplete. Autocomplete adalah fitur yang dirancang untuk mempercepat dan mengoreksi keyword yang dimasukkan pada menu search box. Apabila terjadi salah pada pengejaan saat mengetikkan keyword, maka mesin akan memunculkan beberapa resultnya pada search box. Fitur ini bermanfaat jika kita masih ragu atau salah dalam penggunaan query, maka dapat dikoreksi. Contoh, kita mengetik query information. Ketika kita belum selesai mengetikkan keyword, maka fitur autocomplete akan muncul untuk menyediakan suggestion berdasarkan kata yang belum kita input secara sempurna pada search box. Selanjutnya yang ketiga adalah best first. Best first merupakan salah satu fasilitas yang menunjang dalam melakukan penelusuran informasi. Best first ini merupakan cara sistem temu balik informasi yang dengan otomatis menyajikan hasil yang relevan dengan query yang kita masukkan, maka setelah itu akan diurutkan berdasarkan hasil terbaik menurut portal jurnal ini. Kita akan memasukkan query information need. Maka hasil yang muncul paling atas di antara semua jurnal ini itu adalah hasil yang terbaik menurut portal Cambridge Core. Hasil ini telah disortir atau difilter berdasarkan kerelevansian.
Ketika kita mengubah sort by title, maka hasil yang paling atas merupakan best first dengan hasil yang berbeda dari yang sebelumnya. Begitu pula apabila kita mengubahnya lagi menjadi sorted by publication date. Maka hasil pencarian yang paling atas merupakan best first dan menampilkan hasil yang berbeda pula dari yang sebelumnya. Maka dapat diketahui bahwa hasil yang terbaik akan muncul berbeda menyesuaikan jenis pengurutannya. Kemudian yang keempat adalah faceted navigation. Faceted navigation merupakan salah satu pola pencarian yang mempermudah temu balik informasi dan membantu menspesifikasikan atau memfilter query dari hasil pencarian berdasarkan aspek yang dipilih. Dalam portal jurnal Cambridge Core, terdapat beberapa filter atau fitur untuk memfilter query yang terdiri dari content type, kemudian author, publication date, dan browse by subject, serta yang lainnya. Pada search box akan menghasilkan sebanyak 200.000. Untuk lebih spesifiknya, kita menggunakan menu atau fitur yang terdapat di sebelah pojok kiri yang akan membantu pengguna mendapatkan kebutuhan informasi yang diinginkan. Misal, saat menggunakan fitur content type. Kemudian kita pilih salah satu dengan mencentangnya, yaitu artikel. Setelah mencentang artikel, maka akan muncul hasil yang berupa artikel saja. Selanjutnya kita dapat menggunakan fitur lain untuk memfilter, yaitu dengan browse by subject. Pada menu browse by subject ini, kita akan memilih salah satu dari fitur yang telah disediakan. Misalkan kita akan memilih law atau hukum. Maka akan menghasilkan artikel information need yang berkaitan dengan hukum, yaitu diantaranya understanding and delivering the information needs of fee earners dan yang lainnya. Misalkan kita pilih salah satunya yang paling atas, yaitu understanding and delivering the information needs of fee earners. Kita akan mengklik. Dan di sini terdapat gambaran dari artikel tersebut yang berupa abstrak. Selain itu, kita juga dapat menggabungkannya dengan fitur-fitur lain berdasarkan author, publication date, berdasarkan teks, jurnal, dan yang lainnya. Dan ini merupakan desain pola pencarian informasi faceted navigation. Yang kelima yaitu pagination. Fitur ini untuk mengatur tampilan pada portal jurnal dalam portal jurnal Cambridge Core. Penerapan pengaturan halaman ini dapat dilihat dari masing-masing berdasarkan hasil penelusuran. Contohnya yaitu, kita akan mengklik pada salah satu jurnal atau hasil penelusuran. Kemudian, akan muncul tampilan yang menyajikan sebuah deskripsi yang dapat membantu kita memilih informasi yang kita inginkan, seperti abstrak, kemudian menu Save, DOI, dan Publisher.
Dan yang terakhir adalah actionable result. Actionable result merupakan langkah terakhir dalam proses penelusuran. Ketika suatu informasi telah didapatkan, maka pengguna akan melakukan tindakan selanjutnya, seperti mengunduh, membaca jurnal tersebut, bahkan pengguna juga bisa membagikan melalui Google Drive maupun Dropbox, sehingga kita dapat memanfaatkan jurnal dengan baik. Misalkan kita akan mengunduh atau mendownload jurnal ini. Kita klik, dan kita akan download berdasarkan PDF. Setelah file berhasil terdownload, kita akan memeriksa kembali unduhan dari jurnal maupun artikel yang telah disediakan oleh portal jurnal Cambridge Core ini. Dan berikut adalah hasil dari jurnal yang telah kita download melalui portal jurnal Cambridge Core. Berdasarkan langkah-langkah yang sudah kita lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa portal jurnal Cambridge Core dapat mendukung sebagai referensi kajian bidang ilmu perpustakaan dan informasi. Portal jurnal tersebut bisa digunakan untuk melakukan search dan browse informasi terkait dengan perpustakaan, dan bisa menggunakan banyak fitur-fitur lain di dalamnya. Oke, sampai di sini penjelasan dari saya mengenai cara identifikasi kebutuhan informasi. Perlu diingat ya teman-teman, bahwa ini adalah tahapan awal dari serangkaian aktivitas pencarian dan penggunaan informasi. Pastikan kamu nonton video selanjutnya yang berisi tentang lokasi dan strategi penelusuran informasi. Sekian dan terima kasih karena sudah menonton video ini. See you in the next video. Bye.